Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika al-marhamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabila wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Alhamdulillah, pagi ini kita tinggalkan judul bersama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Nanti bisa dilanjutkan lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dibaca nota kertas yang sudah diagihkan, yang sudah dibagikan minggu lalu ya. Ini judul baru, judul anak sekolah SMA yang tercium jannah sebelum meninggal, tercium bau surga sebelum meninggal. Bukunya ada di sini, ini buku ini perlu dicari ya. Bukunya ada di sini, nipis saja, kecil bukunya, judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Buku ini pernah buku terlaris dulu, seketika dulu. Kalau dicari pasti ada ya, dicari di Shopee mesti ada, cari di Google mesti ada. Buku ini ceritanya di sini, penjual buku bercerita, ada seorang ibu katanya. Ibu ini warga emas ya, sudah usia 60 tahun. Selalu membeli buku ini. Selalu dibeli bukunya. Dibelinya, datang lagi. Dibelinya, datang lagi. Dibelinya, datang lagi. Ditanya oleh si penjual, kenapa ibu berulang kali membeli, datang lagi, membeli, datang lagi. Katanya, saya hadiahkan buku ini. Buku ini pendekatan yang senang untuk orang yang mahukan jannah. Mau jannah perlu buku ini. Ini cerita anak muda pelajar SMA ya. Subhanallah. Kalau di sana sanawiyah. Ceritanya anak ini terkena peluru. Ada orang menembak objek, kita tidak tahu entah apa, tiba-tiba peluru itu nyasar, sesat. Kenalah bodi badan anak ini. Lalu keadaannya sangat gawat. Ajalnya sudah dekat, lalu dibawa ke rumah sakit militer Riyadh, Saudi Arabia. Dalam perjalanan ke rumah sakit dilihat oleh ibunya anaknya ini sangat gawat sekali. Ibunya menangis. Anak membujuk ibunya, "Mak, tak usahlah menangis, Mak. Saya jelas akan meninggal, soalnya saya sudah tercium jannah." Subhanallah. Kita hari-hari mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal fulan bin fulan, sudah meninggal fulanah binti fulan. Hari-hari kita mendengar. Apa persiapan kita untuk menghadapi saat-saat seperti itu? Inilah antara lain persiapan kita. Kita simak nanti ceritanya ya. Lalu si anak ini membujuk ibunya, "Ibu, tak usahlah menangis, Bu. Saya jelas akan meninggal. Nyawa saya tidak dapat ditahan lagi ini. Sebentar lagi saya akan meninggal." Tahu dia saat dia mau meninggal. Orang beriman memang tahu waktu dia nak meninggal. Kekasih Allah tahu dia kapan dia mau meninggal, saat mau meninggal. Dulu ada seorang sahabat di kampung, hari dia meninggal di pagi hari itu hari Jumat bulan Ramadan. Dia bilang sama keluarganya, "Insya Allah mungkin sore ini saya akan berangkat," katanya. Dia masih sehat. Dia masih sehat. Itulah kekasih Allah. Allah akan jaga hidup matinya. Jadi judul kita, Husnul Khatimah jadi milik Anda.
Husnul khatimah itu milik kita. Kalau kita dapat mencontohi sifat-sifat si anak di sini, insya Allah Allah akan beri, insya Allah ya. Lalu dibawalah anak ini ke rumah sakit, bagian unit gawat darurat, UGD kata orang sini ya, ataupun ICU. Dibawalah ke ICU. Sampai di sana dia bilang sama dokter, dokter nggak usah sibuk-sibuk, dokter mengurus saya lagi. Saya tidak perlu bantuan. Saya jelas akan meninggal sebentar lagi. Yang penting bagi saya ada ayah dan ibu di samping saya. Saya ingin pamitan. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal dan minta maaf, mohon doa. Dipanggillah ayah ibunya ke ICU, bahagian ICU. Lalu dibilangnya di sana bahwa dia akan meninggal, dia minta maaf, dia mohon doa. Lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tangannya diacungkannya, diangkatnya seperti ini macam kita bersyahadah waktu salat, tapi tangannya diangkatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia pun berangkat pergi ke rahmatullah. Ini ceritanya. Jadi penulis buku ini, yang uniknya penulis buku ini ya, penulis buku ini dokter yang bertugas di rumah sakit yang sama, di rumah sakit militer Riau. Dokter ini dokter pakar bedah jantung, masih hidup. Di rumah sakit dia jadi dokter pakar, di masjid dia merawat hati, merawat jiwa. Di rumah sakit jadi dokter, di masjid jadi dokter. Di rumah sakit merawat jasad, di masjid merawat rohani, merawat hati, merawat kalbu, merawat nafsu. Dua-dua sama dia. Dokter jasmani betul, pakar bedah jantung. Dokter rohani betul, inilah kata-kata dia, ini karya dia. Ceritanya dari sini ya, tapi bila dijadikan nota diubahlah sedikit-sedikit ya, ada perubahan di sana sini. Yang jelasnya dokter ini menghubungi pihak yang memandikan jenazah di sana, yang namanya Dia namanya. Ditanyalah Bapak Dia ini macam mana cerita anak ini. Kata yang memandikannya, subhanallah katanya, anak ini segar. Ndak songon alak mati. Anak ini segar. Bukan macam orang yang mati sudah kaku. Memang tangannya masih mengacung seperti ini, seperti orang bersyahadah. Saya membukakan genggaman tangannya itu katanya. Waktu sebelum dibuka, tangannya masih bersyahadah lagi. Subhanallah. Orang ini segar. Kemudian bila ditanya kedua orang tuanya tentang sisi positif kehidupan anak ini, aha kebaikan, aha kelebihan. Apa kelebihan anak ini? Tengok di bawah ini halaman 1 kolom 2 di bawah sekali. Almarhum, perhatikan ya, sejak masuk usia balik beliau selalu membangunkan kami untuk sholat subuh. Dibangunkannya ahli keluarga tidak boleh tidur sebelum azan berkumandang, dan dia mesti pergi ke masjid. Dia tahajud, dia bertahajud, kemudian dia siap untuk ke masjid. Sebelum ke masjid, tidak ada yang tidur di rumah. Waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada yang. Waktu asyhadu an la ilaha illallah berkumandang, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Tidak ada yang naum. Itu amalan dia. Orang itu kalau tidak mau menjawab azan, tidak mau mendengar azan, berarti dia melawan Allah. Melawan Allah. Kata orang Malaysia, melawan toke katanya, melawan bos. Allah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kalau Allah itu agung, Allah itu besar, bangunlah. Yang mandi-mandi, yang uduk-uduk, berangkatlah. Subhanallah. Kata ibunya, kata ayahnya, anak ini sejak balik
sejak balik. Berarti persiapannya sejak sebelum balik ya. Kalau sebelum balik sudah dididik, dari umur 7 tahun sudah diajar, dilatih, ditarbiyah. Saat dia balik, ibarat jalan sudah menurun jalannya. Dididik dari umur 7 tahun katanya dalam hadis itu kan. Sejak usia balik, beliaulah yang memohon kami untuk salat subuh. Satu, yang kedua, dia sangat tekun salat malam. Jadi keprihatinannya, kepeduliannya terhadap ibadat keluarga sangat berat, sangat penting. Ibu tidak mungkin datang ke masjid kalau ahli keluarga ditinggalkan tidur di rumah. Bapak juga begitu. Pastikan mereka bangun ya. Kemudian tekun salat malam. Yang kedua ya. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran. Yang keempat, tekun salat fardu berjamaah di rumah Allah. Inilah 4 sifatnya. Yang kelima, karena dia anak yang taat, anak yang saleh, dia ngetop di sekolah. Dia baru kelas 2 SMA kalau di sini ya. Kalau di sana tsanawiyah namanya. Mendapat ranking teratas, ngetop, pelajar yang top, mahasiswa yang top. Subhanallah. Inilah cerita ayah dan ibunya. Inilah rahasianya. Apa tadi? Peduli, ambil berat masalah sholat ahli keluarga. Ada dulu saya baca cerita seorang ibu, anaknya ramai ya, mungkin hampir 6-7 orang. Ada kawannya bertanya, macam mana ibu mendidik anak ini supaya rajin sholat. Saya katanya, sebelum masuk waktu sholat 15 menit, 10 menit, anak-anak saya suruh beratur, disuruhnya antri. Anak-anak antri. Yang kira-kira yang rajin sholat letaknya di belakang. Yang ada sifat malahnya letakkannya di depan. Kamu ini ketua. Kamu mesti antri beruduk. Antri beruduk. Kemudian sholat. Itu cara ibu tuh. Ibu sangat penting peranannya ya. Lalu pindah kepada cerita penulis tadi, Dr. Khalid namanya ya. Dia menghubungi kawannya, seorang pakar bedah jantung juga. Diceritakannya lah, ada pasien kita, ada pesakit kita meninggal. Sebelum meninggal dia tercium bau surga. Dan dia sebelum meninggal dia bersyahadah dengan jelas, kami dengar dan disaksikan oleh ayah dan ibunya. Anak ini anak yang hebat, kata ayah dan ibunya. Berceritalah Dr. Khalid kepada kawannya, dokter pakar bedah. Lalu apa yang terjadi? Dokter yang kedua ini mengambil cuti selama 1 minggu untuk muhasabah diri, mengkoreksi dirinya. Bahwa anak ini anak yang mulia, anak yang dipilih Allah, kekasih Allah. Saya ini sudah kerja, saya ini dokter ataupun doktor ya. Apalah kelebihan saya dari dia? Dia lebih hebat. Saya ingin seperti anak ini. Lalu dia minta cuti secara tiba-tiba tanpa alasan, hanya ingin memperbaiki dirinya dengan Allah. Hablum minallahnya diperbaikinya. Subhanallah. Tentang ibadat keluarganya, tentang salat tahajudnya, tentang tilawah Qur'annya, tentang salat berjamaahnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa alasannya? Katanya, aku ingin berintrospeksi, bermuhasabah. Apalah artinya diriku ini jika dibandingkan dengan pemuda yang penuh dengan kebaikan tersebut, katanya. Itu cerita pertama. Dr. Khalid bercerita dengan kawannya. Kemudian cerita dengan dokter kedua yang bertugas katanya di Jeddah. Dicerita lagi di telepon dari Riyadh, ini di Riyadh ya, ibu negeri Saudi Arabia, Riyadh. Dia kontak, dia hubungi kawannya di Jeddah. Diceritakanlah peristiwa anak yang meninggal tadi. Lalu dokter yang di Jeddah nangis katanya, tidak terbendung air matanya.
Kita ini perlu sharing ya, perlu cerita. Dapat cerita baik, cerita dengan kawan. Dapat cerita baik, cerita dengan kawan. Subhanallah. Saya berbahagia kata Dr. Khalid karena kawan-kawannya merespon dengan baik kisah yang dia sampaikan dan dia alami sendiri. Ini kisah nyata ya, kisah yang realitas ya, reality. Lalu katanya, saya merasa iri kepada pemuda tersebut, kata dokter yang di Jeddah, atas kemuliaannya dengan amal ibadat ukhrawinya, bukan karena harta benda yang dia kumpul, tetapi karena ibadatnya kepada Allah. Nah, ini komentar daripada penulis. Akan tetapi katanya, sayangnya orang-orang pada zaman sekarang banyak yang terlalu larut berlomba-lomba untuk mengumpulkan kemewahan dunia. Hari-hari duit memang penting ya. Tapi sebelum cari duit datanglah ke masjid. Sebelum tu sahabat tu masuk jolo. Sebelum menggaleh ke masjid dulu. Sebelum ke kantor ke masjid dulu. Ternyata orang tidak katanya mencari kemauan dunia, fata morgana, keduniaan yang akan tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, Honda tinggal, subhanallah, duit tinggal, rekening tinggal, kalau yang ada kartu banknya, ATM tinggal, handphone tinggal, subhanallah. Yang akan dibawa apa? Namanya al-baqiyatus shalihat, amal saleh yang kekal. Itu yang mau dibawa. Ramai orang yang mencari yang tinggal, yang dibawa tidak dicari. Mencari yang tinggal hari-hari, mencari yang akan dibawa tidak dicari. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Padahal dalam hadis dinyatakan nilai kekayaan dunia ini tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ada dalam hadis ya. Kita karena belajar hadis juga ya. Lalu penulis buku mengatakan ada pertanyaan di sini katanya. Kita sudah di halaman kedua, kolom 2 ya. Sebuah pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Masih adakah orang yang mau berlomba-lomba bersama saudaranya dalam beramal saleh? Mau datang awal ke masjid, mau penuh salat berjamaahnya, mau penuh salat sunatnya. Adakah katanya? Mau hadir dalam tazkirah, dalam tausiah, mau mencari ilmu, mau mengejar ilmu. Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, masih adakah orang yang apabila melihat saudaranya duduk sambil memegang mushaf, kalau kita pergi ke masjid ada saudara pegang mushaf, pegang Quran, setelah sholat asar, contohnya ini contoh saja ya, karena ibadah sesudah asar itu penting. Ibadah sesudah sholat asar penting. Pernahkah bapak ibu pergi ke masjid sesudah sholat asar, ada ibu pegang Quran, lalu dia mengaji seperempat jam, 10 menit. Saya dulu pernah pergi ke Padang melalui jalan Padang Sawah namanya, dari lewat Lubuk Sekape itu masuk ke kanan, terus nanti ke Lubuk Basong. Di tengah-tengah itu saya pernah singgah sholat duha di sana. Tidak ingat nama kampungnya. Saya lihat ibu sholat duha baca Quran. Sesudah sholat duha dia baca Quran di masjid. Subhanallah. Saya pikir, saya dalam perjalanan ke Padang, tapi bukan melalui Bukit Tinggi ya, melalui jalan Pantai Barat. Maksudnya dari lewat Lubuk Sekaping itu ada jalan lebih dekat, kalau mau pergi ke Padang lebih dekat jalan sana. Lalu di tengah-tengah tuh kira-kira jam 10 saya bilang sama supir, ayo singgah sholat duha. Terlihat seorang ibu sesudah sholat duha baca Quran. Subhanallah. Orang yang pergi ke rumah Allah di pagi hari untuk sholat duha dapat bonus seperti umroh. Kalau ibu mau pahala umroh hari-hari, tiap hari datanglah ke masjid ini, sholatlah 2 rakaat, 4 rakaat, atau masjid lain. Bapak-bapak juga begitu, mau ke kantor, mau kemana, singgahlah di rumah Allah. Tengok waktu, sudah masuk waktu duha. Kata Al-Fadil Ustaz Abdul Samad, katanya waktu duha masuknya kira-kira 20 menit sesudah syuruk, sesudah terbit matahari. Tengok
syuruk jam berapa? 20 menit sudah syuruk, sudah masuk waktu duha katanya. Subhanallah. Tapi pertanyaan di sini, kalau Anda pergi ke masjid salat asar, lalu ada orang membaca Quran nampaknya di sana, pernahkah Anda menanya diri Anda, kenapa orang ini bisa membaca Quran, bisa memegang Quran, kenapa saya tidak? Lalu dia termotivasi, diambilnya Quran, duduk dia baca Quran. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita pergi ke masjid, tidak ada orang tengok pegang Quran, itu perlu diubah ya, perlu dirubah sebenarnya. Kalau kita pergi ke masjid-masjid yang maju, saya sudah bilang sebelum ini ya, saya pernah tinggal di komunitas, mereka kalau menunggu qamat, sebelum qamat itu antara azan dengan qamat, mereka tunggu setengah jam, semuanya pegang Quran. Semua pegang Quran. Tengok sana pegang Quran, pegang Quran. Mencajing imannya, mencas iman dengan kitabullah. Subhanallah. Ini bagus ya. Kenapa aku tidak ikut serta duduk dan membaca Al-Quran sebagaimana orang ini membaca Quran katanya. Lalu orang itu duduk membaca Quran. Ini contohnya salat asar. Kita salat subuh bisa. Saya sudah subuh juga bisa ya bagi yang lapang waktunya. Pertanyaan kedua tentang qiyamul lail. Tadi tentang amal saleh, tentang Al-Quran. Sekarang tentang qiyamul lail. Masih adakah di antara kita ketika melihat tetangganya atau kerabatnya bangun malam hari untuk menunaikan salat malam, lalu dia merasa iri, lalu bertanya kepada dirinya, pernah hendak saudara kita, jiran kita bercerita tentang qiyamul lailnya? Dia bercerita untuk memberi kita dorongan dan motivasi, bukan untuk riya, ataupun tentang puasa sunat Senin Kamis. Subhanallah. Dulu masa tinggal di sini bertugas dari 1978 sampai 80 di Singingu ya. Ada jiran tuh dulu selalu puasa Senin Kamis, rajin puasa sunat. Subhanallah. Ibu-ibu ya muslimah, jiran saya dulu di sana di tempat bolak sana. Subhanallah. Rajin puasa, rajin ibadah, rajin tilawah. Subhanallah. Kalau kita tahu ada jiran, ada saudara, ada kaum, ada sahabat handai, ada teman sejawat, dia tekun sholat malam. Lalu pernahkah kita menanya diri kita, kalau ndak ada linknya, ndak dong dongannya, ndak dong jirannya, ndak dong saudaranya yang sholat malam, berarti itu masyarakatnya tidur ataupun mati sebelum mati. Nauzubillah, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Ini mesti kita hidupkan ya. Tanyalah diri kita, kenapa ia bangun untuk menunaikan salat malam sedangkan aku tidak? Betulkah aku ini mengharapkan jannah sebagaimana orang ini mengharapkan jannah? Betulkah saya ini mengingini apa yang dia ingini? Subhanallah. Kemudian orang itu beranjak bergerak untuk menunaikan salat malam walaupun sebentar. Terakhir sekali pertanyaannya di sini. Lalu timbul pertanyaan yang lain lagi katanya, berapa ramaikah umat Nabi Muhammad yang selalu menjaga salat malamnya pada zaman sekarang? Yang datang ke masjid salat subuh berapa persen? Yang dia salat sebelum ke masjid berapa persen? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dulu ya, boleh dikatakan mungkin 95% orang dulu berqiyamul lail. 99% salat subuh berjemaah di rumah Allah. Subhanallah. Kalau kita baca sejarah ya, kita baca sejarah. Mudah-mudahan cerita ini menjadi motivasi untuk kita. Artinya apa? Anak yang mulia ini, anak yang sudah memiliki nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah digembirakan untuk mendapat jannah, dia sudah tercium bau jannah sebelum dia meninggal. Syaratnya tadi salat fardu berjamaah diri dan keluarga, qiyamul lail, tilawatul Quran, salatul jamaah fi buyutillah, salat berjamaah di rumah Allah. Subhanallah. Tadi teringat satu hadis mau dibacakan di sini yang menceritakan Aisyah ya. Katanya di sini Rasulullah pernah bercerita menyampaikan hadis kepada Aisyah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, katanya. Orang yang senang ketemu dengan Allah waktu nak mati, Allah senang menerimanya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang ketakutan nak mati, tak suka nak mati, masih belum siap untuk mati, lalu dia mati, Allah tidak suka melihatnya. Itu kira-kira masuk hadis ini. Lalu Aisyah bertanya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ahuwal maut? Faquluna yakrahul maut. Rasulullah mengatakan, orang yang senang nak mati, gembira dia menghadapi kematian, Allah gembira menyambutnya, Allah suka menyambutnya, menerimanya. Orang yang tidak siap nak mati karena hidupnya lengah dan lalai, kalau dia mati, Allah tidak suka dengan orang itu. Aisyah bertanya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ahuwal maut? Adakah maksudnya maut? Kulluna yakrahul maut. Setiap orang memang ada rasa bimbang terhadap maut. Qala la, maksudnya bukan maut, kata Rasulullah. La ya Aisyah, wahai Aisyah, bukan maut maksudnya. Lalu Rasulullah menerangkan, walakinnal mu'min iza jaa ajaluhu basyaratul malaikah bi rahmatillahi wa ridwani fayuhibbu liqa Allah wa yuhibbullahu liqa'ah. Orang beriman yang mau dicabut rohnya, katanya datang malaikat menghiburnya, datang malaikat memberinya motivasi, datang malaikat memberinya semangat sehingga semangatnya maksimal. Dia siap untuk mati, digembira menghadapi kematian. Saat itulah katanya Allah gembira menerimanya. Subhanallah. Sebaliknya si kafir, si engkar, yang derhaka, apabila ajalnya tiba, datanglah malaikat menyatakan bahwa orang ini dimurkai Allah. Allah tak suka dengan dia, dia akan diazab. Lalu dia takut nak mati. Orang yang tidak taat itu takut nak mati, tak siap mau mati. Kan kita ada cerita dalam surah Al-Mu'minun, ada ayatnya saat itu, ayat 99 dan 100. Orang yang tidak taat saat ajalnya tiba, biar tidak siap nak mati, ketakutan. Lalu katanya, karena dia tidak siap nak mati, dia tidak suka rohnya dicabut, dia tidak suka berpisah dengan alam fana ini, dia tidak suka beralih ke alam barzakh, Allah lagi tidak suka menerimanya, katanya. Jadi anak muda tadi jelas orang pemuda yang saleh, yang taat, pencinta masjid, pencinta Al-Quran, pencinta salat, pencinta ilmu, karena anak yang top dalam belajar di sekolah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir sekali, ini doa yang dijanjikan kemarin, doa Rasulullah SAW tentang nafsul mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ayo kita baca sama-sama 3 kali ya, serentak. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Kalau untuk berjamaah, Allahumma inna nas'aluka ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. 2 saja yang ditukar ya. Ini jadi inna, as'aluka jadi nas'aluka. Oke, kita baca serentak lagi untuk diri sendiri ya, untuk seorang. Untuk Untuk tunggal.
Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Rahman. Bisa ditambah dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, bisa saja ditambah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai penutup saya baca untuk berjamaah 3 kali, kita aminkan bersama-sama. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya Rahman ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna bi'ata'ika ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Mujibas Sa'ilin ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya. Nanti bila ibu berdoa, bila bapak berdoa, malaikat sudah tahu orang ini sudah pernah membaca doa secara berjamaah di rumah Allah, di masjid Singengu Jahe. Alhamdulillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illa ant ya hayyu qayyum ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma zidna wa la tanqusna ya Mujibas Sa'ilin wa ya akramal akramin. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.